Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dengan channel Si Abah bersama saya Sukarti, sahabat saya Regina, dan sudah pasti dengan Abah sendiri, Bapak Abdillah Sani. Sore ini kita akan membahas mengenai tema kita yang kemarin, ketahanan nasional ya, Bah ya. Kita akan membacakan beberapa pertanyaan dari kawan-kawan kita. Boleh dimulai, Mbak Regina. Terima kasih sebelumnya Mbak Sukarti. Pertanyaannya, ketahanan nasional secara etimologi bagi mahasiswa harus bersikap bagaimana ya, Mbak? Etimologi itu apa? Saya tanya dulu, etimologi apa? Etimologi itu secara harafiah bukan sih? Maksudnya? Secara Ayo, bisa nyebut, nggak tahu artinya. itu pertanyaan dari Nggak penting lah dari mana kek, yang penting kamu yang nanya. Apa? Tahu nggak etimologi artinya apaan? Regina belum tahu, Mbak. Nah, ntar ditonton sama penonton gimana? Ketawain. Apa edit ya? searching. Etimologi artinya secara istilah. Oh iya, secara istilah ya. Coba diulang lagi pertanyaan. Biar nggak saya Sikil. nggak masuk. Pertanyaannya, ketahanan nasional secara etimologi bagi mahasiswa harus bersikap bagaimana, Mbak? Etimologi artinya istilah. Sebenarnya bukan hanya bagi mahasiswa, juga bagi semua warga negara Indonesia. Ketahanan nasional itu merupakan suatu kondisi di mana bangsa kita mampu mempertahankan diri dari serangan baik yang datang dari dalam internal maupun dari luar eksternal. Jadi dalam kan kita tahu kita ini kan negara yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ya kan, juga berbagai macam agama, juga bermacam adat istiadat. Kita juga punya belasan ribu pulau, ya, kemudian juga kita punya penduduk itu sekitar 270-an juta orang, kan jumlahnya nggak kira-kira. Negara kita itu merupakan sekitar 4 besar negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak. Yang pertama adalah Cina, yang kedua adalah India, yang ketiga adalah Amerika Serikat, yang keempat adalah Indonesia. Jadi dilihat dari jumlahnya saja, berarti ketahanan nasional adalah kalau bangsa kita mampu mengatasi segala macam persoalan, baik yang datang dari internal, dari begitu banyaknya keragaman, dan juga dari serangan-serangan luar seperti yang pernah terjadi pada masa yang lalu. Kita tahu juga bahwa Indonesia ini merupakan satu negara yang subur, yang juga memiliki begitu banyak kekayaan alam, ya kan? Tanahnya juga subur, yang mudah sekali ditanami apapun juga. Nah, karena itu negara kita memang dari dulu menjadi incaran bangsa-bangsa lain. Terbukti bangsa kita sudah pernah dijajah oleh bangsa Belanda selama 350 tahun. Ditambah lagi pada masa Perang Dunia Kedua ada masa pendudukan Jepang, yaitu setelah mereka menang Perang Dunia ke-1, selama 3,5 tahun kita dikuasai oleh bangsa Jepang. Barulah kemudian setelah Perang Dunia Kedua, aliansi Jepang, Jerman, dan Italia itu kalah melawan tentara sekutu, barulah Jepang kemudian keluar dari Indonesia. Tapi itu pun kemudian kan bangsa Belanda masih berusaha untuk masuk lagi. Makanya mereka kemudian mendompleng tentara sekutu yang menang perang, berusaha untuk menguasai kembali Indonesia. Cuman sejak 45 itu Indonesia yang sudah memproklamasikan kemerdekaannya tentu tidak mau menyerah begitu saja, membatalkan proklamasi kemerdekaan. Maka kemudian
muncullah semboyan merdeka atau mati. Kita udah terlanjur proklamasi, masa dijajah lagi, nggak mungkin, nggak, mendingan mati sekalian gitu kan. Maka kemudian disitulah bangsa Indonesia berjuang, bukan hanya mati-matian, tapi bahkan banyak yang mati beneran. Ya, oleh karena itulah kita sebagai generasi penerus ya tidak pantas, tidak sopan kalau misalnya kita kemudian tidak menghargai perjuangan mereka dan kemudian mengotak-atik bangsa Indonesia ini yang sudah berusia 76 tahun, kemudian pengen dibalikin lagi situasinya menjadi sebelum proklamasi, yaitu bangsa yang terpecah belah, bangsa yang terkotak-kotak, bangsa yang tidak bersatu. Nah, kondisi ketahanan adalah kalau bangsa kita baik dari dalam mampu mengatasi persoalan-persoalan yang menyebabkan kita menjadi retak karena perbedaan-perbedaan tadi, perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan golongan, itu kan rawan menjadi Indonesia bangsa yang terpecah belah. Ditambah lagi dengan dari luar, kan nggak mungkin bangsa-bangsa lain itu sekarang ini diam-diam saja tidak mengincar Indonesia lagi, itu nggak mungkin. Dengan segala cara mereka akan berusaha untuk menguasai Indonesia. Mungkin sekarang tidak mungkin lagi dengan cara serangan militer, tapi dengan cara politik, dengan cara budaya, dengan cara-cara yang lain, sehingga walaupun secara kasat mata dilihat dari penampakan luarnya Indonesia adalah negara merdeka, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang berada dalam kekuasaan bangsa lain. Makanya kalau kita itu tidak mampu menjaga budaya kita, tidak mampu menjaga jati diri kita yang Pancasilais, lalu kemudian kita lebih condong ke kanan, lebih condong ke kiri, lebih condong kemana-mana, dan kita mengidolakan bangsa-bangsa lain, dan kita meniru-niru budaya dari bangsa lain. Nah, itulah di situ titik-titik rawan terjadinya kemunduran atau rapuhnya ketahanan nasional. Dan orang yang rapuh itu tidak mungkin mampu tampil di pergaulan dunia internasional secara pede. Itu pasti nggak mungkin bangsa Indonesia itu mampu berdiri sejajar dengan bangsa lain kalau kondisi kita sendiri dikuasai oleh bangsa lain. Kondisi kita sendiri tidak pede karena kita tidak punya jati diri. Kondisi kita sendiri menjadi bangsa yang lemah, tidak mungkin kita berani tampil berbicara. Zaman Pak Karno dulu itu Indonesia tampil, makanya kemudian Indonesia mampu menggerakkan bangsa-bangsa terjajah di Afrika dan di Asia, sehingga kemudian muncullah Konferensi Asia Afrika. Berarti suara Indonesia itu bergaung di dunia internasional. Begitu juga pada waktu zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto Indonesia itu disebut sebagai macan Asia, ya kan? Tapi kita melihat akhir-akhir ini setelah reformasi, Indonesia malah lebih buruk keadaannya. Karena apa? Karena terpecah belah, karena masing-masing cuma gara-gara pemilihan presiden yang beda pilihan saja, kemudian kita seolah-olah menjadi bangsa yang cakar-cakaran, bangsa yang terkotak-kotak, ada cebong, ada kampret, segala macam. Ya, ini menyebabkan bangsa Indonesia menjadi rawan untuk kembali berkelahi sesama sendiri. Otomatis kondisi seperti ini akan melemahkan pertahanan nasional menjadi lemah, dan itu sangat membuka kemungkinan untuk terjadinya nanti yang terjadi seperti di Uni Soviet misalnya, pecah menjadi sekian negara, Yugoslavia pecah menjadi sekian negara. Itu gara-gara nggak punya jati diri. Kan saya juga sering menggambarkan bahwa ketahanan nasional sama aja dengan pribadi manusia. Anda, Regina maupun Karti, kalau misalnya nggak punya jati diri, gampang orangnya, terus nggak pedean, terus minderan, nggak berani kamu muncul di tengah-tengah pergaulan teman-teman. Pastinya nanti kalau teman begini kamu ikut, teman begitu kamu ikut, teman ke sana kamu ikut, teman ke sini kamu ikut. Akibatnya otomatis kamu gampang dipengaruhi orang lain, dan pada akhirnya orang itu gampang mempengaruhi kamu untuk melakukan sesuatu yang kamu mungkin sendiri nggak suka, gitu kan? Misalnya katakanlah menjadi, kan banyak nih anak-anak muda sekarang nih ya, katakanlah yang kemudian terbujuk untuk menggunakan narkoba misalnya, atau terbujuk untuk menjadi penganten kaum radikalis, ya kan? Coba lihat tuh, orang-orang yang pasang bom di badannya kemudian meledak kan anak-anak muda semua. Karena apa? Karena mereka itu masih belum punya jati diri dan gampang dipengaruhi. Jadi kita bayangkan kalau Indonesia tidak punya ketahanan nasional, pastinya kayak gitu.
sama aja akibatnya. Kita lebih senang kepada bangsa lain. Budaya Amerika yang berpikiran liberal, individual, kita senang. Maunya kita bebas berpikir, sebebas-bebasnya, bebas berkata, bebas mencaci maki, bebas seks, maunya kayak gitu ntar. Atau mungkin kita jadi pengen kayak India, kita pengen jadi kayak Korea. Ya kalau cuma sekedar mengagumi budayanya, kemudian senang dengan film-filmnya sih no problem. Tapi kalau kemudian kita meniru-niru dan seolah-olah kita pengen jadi dia, kayak Celuk Cinta Lima pengen jadi perempuan, itu kan berlebihan banget itu kan ya. Sampai operasi segala macam, ya kan semuanya dioperasi, kan nggak mungkin nggak ada akibatnya tuh, pasti ada akibatnya kan, nggak mungkin. Biar gimana juga kan melawan kodrat. Indonesia juga begitu, melawan kodrat sebagai bangsa yang punya jati diri Pancasilais, lalu kemudian berusaha untuk menjadi orang lain, pasti nanti berantakan. Ini harus sadari lagi generasi muda. Ya, itu contoh pribadi manusia loh. Tapi kalau misalnya kita kembalikan kepada negara, sama aja. Jadi kalau kita itu nggak menghargai diri kita sendiri, kita berusaha menjadi orang lain, kita berusaha menjadi bentuk lain, maka sangat mungkin pada akhirnya kita tuh terombang-ambing, nggak punya jati diri dan pada hancur sendiri. Percayalah. Dan itu pasti akan ada akibatnya, nggak mungkin enggak. Gitu. Maaf aja saya kasih contohnya yang seperti itu, bukan berarti saya menghina beliau ya. Nah, itu pilihan hidup dia. Tapi kita hanya mengambil contoh bahwa suatu negara pun kalau tidak bangga kepada dirinya sendiri, kalau dia lebih senang kepada orang lain, bukan hanya senang tapi kemudian meniru-niru, berusaha untuk menjadi dia, padahal kan bukan dia, tetap aja kita adalah kita kan. Nah, tapi kalau kita memaksakan diri menjadi orang lain, maka pastilah kita kemudian akan mengakibatkan sesuatu yang pastinya kerugiannya kembali kepada diri kita sendiri. Kira-kira seperti itu. Jadi bagi mahasiswa sama aja, mahasiswa begitu. Jati diri Anda sebagai manusia, sebagai mahasiswa adalah orang yang sedang menuntut ilmu, ya kan? Nah, di situ kan ada kewajiban yang harus Anda jalani. Karena apa? Hak Anda nanti kan akan menjadi sarjana. Kan tidak mungkin Anda tiba-tiba menjadi sarjana tanpa menjalani kewajiban-kewajiban mulai dari semester 1 sampai semester 8. Di akhirnya pun Anda tetap juga harus menulis skripsi kan? Menulis skripsi dan kemudian diuji, ya kan? Nah, kalau Anda tidak peduli dengan semua itu, lalu kemudian tiba-tiba pengen jadi sarjana, pasti juga akan berantakan karena keluar dari relnya. Artinya Anda nggak mau belajar, Anda nggak mau menjalankan tugas, Anda membantah dosen, Anda nggak senang sama dosen, Anda curiga sama dosen dan sebagainya. Ya pada akhirnya Anda tidak jadi jati diri sebagai mahasiswa. Dan itu pasti ada akibatnya. Mungkin Anda bisa tetap jadi sarjana, tapi sarjana yang kelas berapa dulu? Pasti bukan sarjana yang qualified. Karena apa? Hak-hak yang harus hak-hak yang Anda perjuangkan itu tidak disertai dengan kewajiban yang harus Anda jalankan. Maunya tiba-tiba aja jadi sarjana. Apa susahnya sih cuma dapat selembar kertas, kan banyak juga. Tapi nggak tahu kalau zaman sekarang. Zaman dulu kan sarjana-sarjana itu bisa dibeli. Tapi kan pemikirannya, kemudian sikapnya, kemudian intelektualitasnya nggak bisa ditipu. Beda dong orang yang belajar dengan orang yang beli ijazah. Nah sekarang Anda kembali ke situ. Kalau Anda sebagai mahasiswa, mulailah ketahanan nasional itu adalah mulai dari diri sendiri. Sebagaimana pesan Nabi kan juga selalu ibda' binafsik, mulai dari diri kamu sendiri. Begitu loh. Jadi kalau kita sendiri nggak mau mulai, tiba-tiba kita bercita-cita pengen jadi bangsa ini, pengen jadi begini, percuma. Indonesia adalah Indonesia. Islam, kalau kita larikan ke agama, Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Nggak perlu niru budaya Arab, nggak perlu. Arab ya Arab, kita ya kita gitu loh. Tapi Islam adalah universal. Jadi jadilah bangsa Indonesia Islam yang sejati dengan corak budaya Indonesia gitu loh. Arab biarkan ya memang di budaya di situ kok. Kita kan nggak diperintahkan untuk jadi Arab. Ya kan, jadi nggak perlu menjadi Arab. Kita tetap bangsa Indonesia gitu. Tapi kita juga harus waspada terhadap bahaya-bahaya yang kemudian melebih-lebihkan budaya kita sehingga seolah-olah budaya kita lebih tinggi daripada apa yang diajarkan Islam. Ingat loh bahwa kita seyakin-yakinnya bahwa apa yang diajarkan oleh Allah itu adalah yang terbaik. Cuma polanya memang kita ngambil pola budaya kita sendiri gitu. Nggak perlu lah kita kemudian menjadi pakai jubah semua, pakai gamis, kemudian pakai jenggot, pakai apa tuh yang perempuan apa namanya itu nikah gitu. Nggak perlu. Padahal yang diperintah ke wanita itu hanya yang jadi auratnya kan muka dan dua telapak tangan. Nggak perlu tutup semua. Ya kan nanti si aja cari jodoh gimana yang sangkanya cakep, nggak tahu aja begitu dibuka mehong gitu kan gimana aja, kan kecewa.
Ya kan otomatis dong. Jadi kita nggak perlu berlebih-lebihkan. Kalau Rasulullah sudah mengatakan bahwa aurat wanita itu muka dan telapak tangan, kita jangan sok pinter, lebih pinter dari Nabi. Betul. Semuanya ditutup. Seolah-olah kita meragukan Nabi dong. Oh, Nabi nggak ngerti, kita yang lebih ngerti. Pokoknya yang namanya aurat itu seluruhnya. Kan itu namanya kita seolah merendahkan Nabi, merasa bahwa kita lebih ngerti dari Nabi. Nabi kan Allah sendiri yang perintahkan, tidak ada ucapan dari Nabi, perilaku dari Nabi, semuanya itu adalah perintah Allah. Semuanya itu sudah disetel oleh Allah. Jadi kalau kita merasa begini yang melebihi itu, ya bukan benar namanya, ya keluar kalau sok pintar namanya. Bid'ah. Oke, saya kira itu jawabannya. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih sekali. Pertanyaan berikutnya ya teman-teman, itu dari saya sendiri, menyikapi penduduk di area perbatasan nih, Bah. Di area perbatasan itu kan kita dengan negara lain kadang memang ada batas tuh, Bah, cuman kan bisa warawiri ya, bisa warawiri. Itu menurut Abah gimana tuh, Bah? Itu bisa mengikis pertahanan nasional nggak tuh, Bah? Karena kan pasti berbaur tuh mereka di situ, Bah. Ya. Itu aja sih, Bah. Terima kasih. Ya sama lah, Anda kan hidup di satu perumahan. Hidup di satu perumahan pastinya kan bertetangga. Istilahnya kadang-kadang anak kita main di rumah tetangga. Iya. Kan begitu kan? Jadi kembali masalah jati diri kita terhadap anak itu yang harus dikuatkan. Bagaimana pola pendidikan kita terhadap anak? Apakah anak nanti akan merasa bahwa emaknya itu kurang perhatian dan ibunya tetangga lebih perhatian? Oh iya. Ya kan? Terus kemudian juga kadang-kadang di rumah ibunya atau bapaknya kerjanya ngomelin mulu, sementara di tetangga dia mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perhatian, kan gitu kan. Pada akhirnya dia mungkin menjadi anak yang gampang. Pada akhirnya dia gampang dipengaruhi juga karena dia jati dirinya terpengaruh oleh orang lain. Jadi kalau misalnya di perbatasan yang berbatasan itu dengan darat ya, kalau berbatasan dengan laut agak susah. Tapi yang berbatasan dengan darat itu kan seperti Indonesia dengan Timor Leste ya, tapi Indonesia kan dengan Timor Leste dulunya satu. Itu katakanlah dengan negara lain yang dengan Malaysia yang ada daratnya juga ya. Nah itu otomatis akan terjadi saling kunjungi. Makanya juga salah satunya yang konon kabarnya katanya di sana mereka kan merasa bahwa harga-harga di Malaysia lebih murah ketimbang harga-harga di Indonesia. Nah berarti perhatian kita kembali lagi seperti yang anak yang lebih senang main di rumah tetangganya ketimbang di rumahnya sendiri. Akibatnya tidak mustahil dia akan menjadi anak tetangga dalam arti secara ideologis ya. Secara ideologis dia lebih senang ada di rumah tetangganya ketimbang berdiam di rumah sama ibu bapaknya sendiri gitu ya. Tentunya hal yang seperti ini juga akan mengandung kerawanan sendiri ya, apalagi kalau dilihat dari ketahanan nasional. Sangat mungkin misalnya ekstrimnya antara negara kita dengan negara tetangga itu kemudian terjadi perselisihan. Ya kan mungkin orang-orang yang gampang ini akan menjadi semacam silent enemy, dalam arti bisa saja mereka menginformasikan segala sesuatu mengenai kita kepada tetangga. Ya kan, sehingga kemudian dalam peperangan misalnya kita jadi kalah gara-gara ada informasi yang bocor disampaikan oleh yang ini tadi gitu. Ini terjadi zaman Nabi juga, zaman Rasulullah juga terjadi bahwa orang-orang yang umat Islam itu yang punya saudaranya kafir Quraisy itu seringkali mereka walaupun sudah Islam tapi mereka merasa tetap mencintai saudara-saudaranya yang masih kafir, yang belum masuk Islam. Lalu mereka tuh suka bocorin rahasia-rahasianya Nabi kepada musuh-musuhnya karena kecintaannya gitu. Makanya kemudian ditegur oleh Allah dalam Al-Quran bahwa kamu jangan memilih orang-orang musyrik itu menjadi pemimpinmu ya. Artinya apa? Karena masa kamu rahasia Rasulullah kamu kasih tahu mereka, padahal kalau kamu pun mau pihak pada mereka dan mereka menang, kamu juga nggak bakal dialem istilah kasarnya. Tetap aja kamu, karena mereka itu benci kamu bukan karena karena kamu Islam. Ya, jadi tidak karena Muslim maka kamu dibenci, sehingga kamu meskipun mereka yang menang seharusnya kan kamu dapat memberi informasi kan, wah katakanlah mendapat hadiah gitu. Nggak bakalan kata Allah. Mereka akan tetap memusuhi kamu dan tetap akan membunuh kamu kecuali kamu pindah lagi ke agama mereka.
begitu. Jadi begini juga dengan kondisi kita dengan tetangga. Seandainya pemerintah kita tidak care terhadap mereka, maka sangat mungkin mereka akan lebih berpaling kepada dan lebih memihak kepada negara tetangga. Itulah sebabnya kemudian Pak Jokowi ini di era ini baru sekarang ini ya, membangun tuh daerah-daerah pinggiran. Daerah pinggiran itu jadi etalase, kan mereka yang terdepan. Etalase toko atau apa kan adanya di depan. Nah, jadi mereka yang harus diperbaiki, mereka yang harus dibangun sehingga kelihatan dari rumah. Ya kamu aja punya rumah kan yang depan yang dibangun, ya kan belakangnya masih jelek, biarin aja tuh, yang penting depan gitu. Ya kayak kamu juga kan pakai jilbab kan bukan badan kamu, muka kamu yang diperlihatkan, pakai pakai lipstick dan sebagainya, kan nggak perlu yang lain kan pakai lipstick, muka wajah kamu pakai lipstick yang dipercantik, maksudnya apa? Kayak gitu. Jadi wajah terluarnya itu, penampakan terluarnya itu yang harus dibetulin. Nah ini sekarang zamannya Pak Jokowi, saya bukan Jokowers ya, tapi kita harus objektif nih. Betul. Yang benar kita bilang benar, yang salah kita bilang salah. Bukan karena kita benci seseorang tanpa sebab kemudian kita apapun yang dikerjakan salah, itu namanya nggak adil. Tapi lihat kinerjanya. Lihat kinerjanya. Kalau memang dia benar ya benar. Kenapa pula kita harus benci dia? Emang dasarnya apa? Kenal gue kagak kok. Ya kan emang kenal. Terus kita bela yang satu lagi. Emang kenapa harus kita bela dia? Om juga kerja di rumah Anda kok. Ya. Orang kadang-kadang kamu mau bentang-bentang orang pemerintah PNS kemudian bela pemerintah. Ya wajar orang saya digaji pemerintah, kan saya gaji kamu. Kan otomatis anjing aja kalau dikasih makan nggak bakal ngegigit, kasarnya gitu kan. Masa saya orang pemerintah kemudian saya nggak bela pemerintah? Ya wajar aja dong kalau saya bela pemerintah. Selama program-programnya bagus ya, Pak. Setiap orang apapun juga, setiap manusia pasti ada plus minusnya. Ya. Pasti. Saya juga nggak akan mengatakan bahwa pemerintah itu benar semua, enggak. Iya, tetapi kita harus objektif. Yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah, kan gitu. Enggak semuanya kita membabi buta bela, enggak. Yang salah juga tetap salah. Pemerintahan Jokowi juga banyak juga yang harus dibenahi lagi. Tetapi prestasinya juga jangan ditutupin dong. Betul. Sementara kita lebih membela orang lain yang kita nggak tahu prestasinya, konon katanya. Ketika mereka itu kemudian menghadapi masalah, belum tentu bisa lebih hebat dari Jokowi, kan begitu. Nah, jadi kembali lagi kepada itu, berarti di dalam membina orang-orang yang ada di perbatasan itu memang kita harus lebih perhatian. Nah, saya kira pemerintah sekarang udah bagus karena lebih memperhatikan negara-negara yang rakyat-rakyat yang di daerah perbatasan seperti itu ya. Itulah kenapa mungkin Pontianak mau jadi ibu kota nanti. Iya makanya. Jadi kita memang mau pindah. Kalau pindahnya ibu kota negara itu memang ada beberapa sebab. Dan harus dicatat bahwa itu gagasan dari zaman Bung Karno, bukan baru zaman Jokowi. Dari zaman Bung Karno udah ada tuh omongan Bung Karno mau pindah dari sini ke Kalimantan, dari Jakarta ke Kalimantan. Karena Bung Karno juga kan seorang visioner dan jauh melihat ke depan ya. Nah, baru deh realisasi zaman sekarang karena yang kemarin-kemarin mungkin sibuk dengan urusannya sendiri, apalah. Yang jelas baru Jokowi nih. Ada beberapa sebab. Yang pertama, ibu kota negara itu tentunya kalau terlalu padat dengan Jakarta, orang itu pada larinya ke Jakarta semua, sehingga di sana itu pembangunan jadi nggak merata. Ekonominya jadi terlupa di pusat di sini doang. Terlalu padat juga nggak bagus. Apalagi Jakarta dilihat dari segi geologisnya juga kan di rawan banjir, rawan gempa, rawan tsunami loh. Makin turun datarannya. Sementara di sana daerah yang sejauh ini memang aman dari gempa karena tidak ada gunung berapi gitu. Terus kemudian Jakarta itu sarangnya orang demo. Apa demo? Coba ke Kalimantan sono demo, mana duitnya ke sana aja rame-rame ya. Habis ongkosnya itu boro-boro. Nah, tentunya gini. Saya ngomong belak-belakan aja. Ibaratnya orang bebenah ya. Itu pasti ada yang kelilipan, ada yang batuk-batuk, ada yang pilek ya kan, ada yang macam-macam. Karena orang bebenah itu kan ada yang harus dipindahin, ada yang harus dibuang, ada yang harus dipoles, ada yang harus diganti. Ya otomatis lah Jokowi lagi bebenah, otomatis orang-orang yang merasa terusik dengan zona nyamannya selama ini marah, termasuk Amerika yang merasa bahwa dulunya dia menguasai Freeport sekian persen, kemudian zaman Jokowi dia menjadi kecil. Otomatis emang dia diam aja, terima aja, nggak mungkin. Maka dia berusaha untuk dengan segala cara untuk menghasut orang-orang dari internal nih, dari internal untuk supaya musuh-musuhin Jokowi. Apalagi kemudian orang-orang yang pengemplang BLBI yang kemudian ngutang triliunan tapi nggak dibayar. Ini kan sering terjadi itu. Jadi artinya mereka ngutang besar-besaran nggak mau bayar, zaman Jokowi mau disita semuanya. Marah kan dia otomatis kan. Nah itulah berusaha juga untuk menggulingkan Jokowi. Jadi gitu. Jadi ini arahnya nih. Jadi saya kemarin ini saya Jumatan itu saya bingung.
yang khotib itu bukannya ngasih tausiah yang mencerahkan, tapi kemudian provokasi. Katanya misalnya kembali lagi ke zaman Belanda, ada kerja paksa atau romusa. Ini ngomong sembarangan ya Ustaz. Kalau ada yang catat itu bisa menjadi masalah. Buktinya apa gitu loh? Kita tuh nggak boleh ngomong memprovokasi orang. Buktinya apa gitu loh? Jadi ngerti ekonomi nggak ente gitu loh? Ini katakanlah begini ya, katanya wah ini sekarang aja minyak goreng sekian, kemudian premium sekian, pertalite sekian. Ante tahu nggak? Pertalite saja tuh di dunia internasional tuh sekarang 17.000, di sini cuma 7.000 karena disubsidi. Subsidi Gitu loh. dari pemerintah. Dari pemerintah disubsidi, ini enak aja ngomong. Kalau mau disamain nanti ribut lagi. Sama internasional sama 17.000 loh. Gas itu disubsidi, semua bensin disubsidi, listrik juga disubsidi. Jadi salah apa lagi gitu loh. Orang kagak ngerti terus kemudian membakar-bakar rakyat. Akibatnya kalau yang nggak ngerti kan ya, begitu keluar marah jadinya. Jadi mendapatkan tausiah Jumatan bukannya tenang, bukannya tentram, bukannya makin takwa, malah keluar dari situ dendam. Akhirnya jadi marah sama pemerintah. Padahal yang diomongin itu, saya berani tantang itu. Emang Anda dapat data dari mana itu ngomong sembarangan kayak gitu? Cuma Jumatan nggak boleh, saya Pak, kita nggak boleh ya. Jadi harus dengerin aja apapun dia ngomong ya. Saya nggak boleh. Ente ngomong sembarangan kan nggak boleh. Coba kalau diskusi biasa saya pasti langsung angkat tangan tuh. Bapak jangan ngomong sembarangan Pak. Bukan soal ini ya, bukan soal beda pendapat. Tapi kalau di mimbar itu ya orang harus bertanggung jawab terhadap data-data yang diomongin, nggak bisa salah-salah. Oke, saya kira itu nanti panjang lagi atau kesana kemana lagi ya. Oke, 2 pertanyaan aja. Boleh, cukup boleh. Oke, nanti karena kan masih ada giliran yang lainnya. Nanti kan ada juga yang giliran rame-rame. Iya. Saya pikir untuk kita silakan ditutup lagi sama host. Iya. Bikin. Oh iya. Baik, cukup sekian dari kami untuk hari ini. Terima kasih Abah atas pencerahannya dan ilmunya yang sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kan ulang lagi. Abah, maaf. Ya udah ulang lagi. Wah, aku gede banget manang kamera, Mbak. Nanti pakai efek di bisa. Ntar kamu diciutin ya sampai jadi tulang luang. Gini. Ya udah, bentar ya lihat ini. Ulang lagi. Assalamualaikum lagi.